Baik, Ibu Adita, tadi disampaikan bahwa ada beberapa ruas jalur tol yang memang sejak tahun lalu sudah menjadi titik kemacetan begitu ya. Lalu untuk mudik jalur darat sendiri, kemudian pada ruas jalur tol begitu berdasarkan pengamatan dari Kemenhub, selain titik yang sudah disebutkan tadi, mana saja yang diprediksi masih menjadi titik kemacetan yang tinggi, Ibu? Ya, sebenarnya kalau bicara tingkat kemacetan, ini sebenarnya kita bicara antara kapasitas dibandingkan dengan volume kendaraan yang akan lewat ya. Hmm. Nah, kalau bicara kapasitas jalan, ini memang dan volume yang akan melalui, kita tuh punya data dari survei bahwa memang sebagian besar pengguna angkutan jalan ini paling banyak ingin menggunakan tol yang saya sebutkan tadi, Mhm. Cipularang dan Cipali. Ini sangat wajar karena memang ternyata tujuan utama orang mudik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi memang ruas tol itu dua tadi ini yang pasti jelas akan menjadi favorit dan oleh karenanya diprediksi volume yang akan lewat pasti akan sangat banyak. Masalahnya adalah kapasitas dari jalan tol ini kan tidak bisa kita kembangkan segitu aja ya. Nah, Cipularang ini sebenarnya sudah kita lakukan penambahan 2 lajur. Sehingga kalau dilihat sekarang mungkin masih dalam persiapan ya, karena kita rencanakan nanti 12 April seharusnya bisa selesai. Itu yang namanya lajur Cipularang ini kita tambah menjadi 2. Jadi yang semula 2 sekarang tambah 2 lagi, sehingga total menjadi 4 untuk yang ke arah timur. Yang ke arah barat juga sama menjadi 4. Jadi kalau ditanya mana lagi, sebenarnya memang yang paling krusial 2 ini Mbak, sama tol menuju Merak. Karena tadi antara kapasitas jalan dengan volume yang melalui itu akan sangat besar gitu rasionya. Hmm. Sementara kalau kita ingin jalan itu lebih lancar, kapasitasnya itu tidak boleh lebih dari 0,6. Jadi kalau rasionya 1, itu artinya antara kapasitas jalan dengan volume yang lewat itu udah istilahnya kalau kondisi jalan udah nggak bergerak kendaraan itu. Nah, kalau 0,6 itu paling tidak mobil masih bisa jalan 40-50 km per jam. Itu adalah target kami ya. Mhm. Dan semua tol harapannya bisa menggunakan rasio 0,6 tadi. Oleh karenanya, karena volume yang paling banyak akan lewat di 3 ruas tadi, ya disitulah yang sebenarnya paling banyak akan mendapat perhatian. Karena potensi kemacetan akan ada di 3 ruas tadi, Mbak. Yang lain saya rasa relatif lebih manageable ya, dalam arti karena kalau dari pengamatan dan dari prediksi yang lewat seperti misalnya tol Pantai Selatan itu sepertinya belum akan sebesar seperti tol yang ada di utara ya. Jadi kami memang mau tidak mau fokus terbesar ada di 3 yang saya sebutkan tadi. Mhm, mhm. Fokusnya ada di 3 jalur tol itu tadi ya, Bu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.